Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valdo Gayo. Saya di sini akan membahas tentang manajemen dan organisasi. Apa itu manajemen? Manajemen memahami pengertian merupakan langkah awal yang sangat penting bagi setiap orang sebelum melakukan kegiatan, baik kegiatan manajemen itu sendiri maupun yang lainnya. Apa yang dimaksud dengan manajemen? Pengertian manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Secara etimologi, kata manajemen diambil dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang artinya adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen dapat juga didefinisikan sebagai upaya perencanaan, mengkoordinasikan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai suatu sasaran secara efisien dan efektif. Efektif dalam hal ini adalah mencapai tujuan sesuai perencanaan, sedangkan efisien adalah melaksanakan pekerjaan dengan benar, terorganisir, dan selesai sesuai jadwal. Dalam buku karya Hani Handoyo yang berjudul Manajemen disebutkan ada 3 alasan utama mengapa manajemen diperlukan. Yang pertama, manajemen diperlukan agar tujuan pribadi dan organisasi dapat tercapai. Yang kedua, manajemen diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran, dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang punya kepentingan dalam organisasi. Kemudian yang ketiga, manajemen dibutuhkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu kerja organisasi. Sebuah organisasi yang berkembang membutuhkan manajemen dalam beberapa hal, mencakup manajemen strategi, sumber daya manusia, produksi, pemasaran, dan manajemen lainnya. Manajemen ini sangat penting bagi anak muda untuk dipelajari, karena yang pertama, manajemen merupakan pengatur atau pelaksana dalam sebuah kegiatan yang kita lakukan. Dalam sebuah kegiatan administrasi itu baru sekitar konsep atau gagasan, sedangkan manajemen itu berupa action atau yang melaksanakan kegiatan tersebut. Kedua, manajemen memanfaatkan semua sumber daya ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Contohnya yaitu dalam pengorganisasian pasti dibutuhkan banyak sumber daya manusia yang diberikan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti dalam perusahaan ada direktur, manajemen, staf, karyawan, asisten, dan lain-lain. Tiga, dengan manajemen yang baik kita dapat mengurangi biaya operasional, karena dalam manajemen ada yang dikaitkan dengan perencanaan. Kita dapat merencanakan biaya yang akan dikeluarkan dan membuat suatu usaha. Adapun manfaat manajemen ini, yang pertama dapat membantu kita membuat strategi yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematis, logis, rasional pada pilihan strategis. Yang kedua, merupakan sebuah proses, bukan keputusan atau dokumen. Tujuan utama dari proses adalah mencapai pengertian dan komitmen dari apa yang kita rencanakan. Ketiga, proses yang kita laksanakan menyediakan pemberdayaan individual. Pemberdayaan ini adalah tindakan memperkuat pengertian diri sendiri mengenal efektivitas dengan mendorong dan menghargai usaha kita untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan latihan inisiatif serta imajinasi. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesadaran kita akan ancaman eksternal sehingga kita akan terbiasa mempersiapkan rencana lain atas kejadian yang tidak diinginkan dari faktor luar. Kemudian yang kelima, itu kita dapat mengetahui dengan lebih baik mengenai strategi pesaing sehingga kita akan lebih mudah menghadapinya. Yang keenam, berkurangnya penolakan kita terhadap perubahan karena kita telah mempersiapkan rencana atas perubahan tersebut. Yang ketujuh, memungkinkan kita untuk lebih identifikasi penentuan prioritas dan
eksploitasi peluang yang terbaik atas permasalahan dan pemilihan keputusan. Yang ke-8, kita dapat mempresentasikan kerangka kerja untuk aktivitas kontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih baik yang dapat mengatur rencana kegiatan kita. Kemudian yang ke-9, memungkinkan alokasi sumber daya dan waktu yang lebih sedikit bagi kita untuk mengoreksi keputusan yang salah atau tidak terencana. Dan yang ke-10, menciptakan kerangka kerja komunikasi internal dengan orang lain, membantu mengintegrasikan perilaku individu kita ke dalam kelompok atau golongan atau suatu golongan, mendorong pemikiran ke masa depan, sebab dengan mempelajari manajemen ini kita telah menganalisa rencana. Kemudian menjadikan kita kooperatif, terintegrasi dan antusias untuk menghadapi masalah dan peluang. Kemudian ada lagi dengan mendorong terciptanya sikap positif akan perubahan dalam diri kita, memberikan tingkat kedisiplinan dan formalitas kepada manajemen kegiatan kita. Contoh praktis dalam manajemen ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu manajemen di komplek perumahan. Siapa sih yang tidak tahu tentang komplek perumahan? Manajemen ini tidak selalu ada di perkantoran atau perusahaan, tetapi di kehidupan sehari-hari juga sering terjadi manajemen. Yaitu tadi contohnya dalam suatu komplek perumahan, tempat yang kita tinggali pasti ada yang namanya RT ataupun RW yang diberi kepercayaan oleh warga sekitar untuk mengatur, menggerakkan dan mengkoordinasi warga-warganya demi tercapai suatu tujuan tertentu, seperti halnya dengan pengertian manajemen yang saya jelaskan tadi. Manajemen ini sangat terikat oleh namanya organisasi. Baik, apa itu yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi ini dapat diartikan sebagai dua atau lebih orang yang berada di dalam suatu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Tujuan tersebut nantinya akan dicapai bersama dengan anggota dari organisasi tersebut melalui kerjasama dari pihak yang berkesangkutan. Perlu diketahui bahwa di dalam organisasi dapat ditemukan berbagai ilmu. Ilmu yang dimaksud tersebut adalah ilmu yang tidak bisa didapatkan di tempat umum, seperti bangku sekolah. Setiap organisasi juga tentunya memiliki susupan atau struktur yang dimulai dari jabatan seorang ketua organisasi, kemudian akan diikuti dengan wakil, sekretaris, bendahara, dan berbagai bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan dari organisasi tersebut. Mengapa anak muda harus belajar organisasi? Menurut saya salah satu skill yang berguna baik untuk mencari pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari adalah skill berorganisasi. Ada banyak orang yang kaget dan sulit menyesuaikan diri di lingkungan baru karena tidak terbiasa untuk mengikuti organisasi sejak kecil. Bahaya banget buat jangka panjang. Karenanya bagi kita yang sudah berusia sekitar 17 tahun ada baiknya mulai dari sekarang gabung organisasi minimal di tingkat RT atau sekolah, karena di organisasi tersebut kita bisa akan bertemu orang-orang dengan karakter-karakter yang berbeda satu sama lain. Dari situ otomatis kita akan terlatih untuk berpikir yang lebih terbuka. Kemudian dalam organisasi ini kita juga akan dilatih untuk aktif berpartisipasi dalam forum. Teman-teman dan koneksi kita juga akan bertambah, dan pastinya kita tidak akan lupa belajar memimpin orang lain. Kemudian mengapa anak muda harus berorganisasi? Karena menurut saya satu tahapan penting pada perkembangan manusia adalah masa remaja. Masa remaja menjadi tahapan yang penting dalam perkembangan manusia karena masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak hingga menjadi masa awal dewasa. Proses pemahaman pada peran dan tanggung jawab seorang sebagai makhluk sosial diperoleh seseorang dari pengalamannya pada masa remaja. Nah, makanya organisasi ini menjadi tempat atau ruang yang sangat positif dalam pengembangan kepribadian seseorang remaja. Melalui organisasi, seseorang remaja akan memiliki tempat belajar untuk mendapatkan pengalaman yang positif. Jadi sangat penting bagi anak muda untuk mengikuti organisasi ini, karena
pengalaman organisasi ini mampu membentuk kepribadian seseorang remaja melalui proses belajar berinteraksi dengan orang lain seperti bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan bersama, belajar untuk mau dan mampu melakukan sesuatu hal seperti belajar untuk memahami potensi yang dia miliki dalam dirinya. Adapun manfaat-manfaat organisasi ini, yang pertama meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi, dapat mencapai tujuan, dan yang kedua menjadi motivasi dalam melanjutkan jiwa pemimpin, yang ketiga mampu memecahkan masalah, yang keempat memperluas wawasan yang dimiliki, yang kelima memperluas pergaulan dalam mengatur waktu, yang keenam memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, dan yang terakhir yaitu memiliki mental yang kuat pada saat menghadapi tekanan. Adapun himbauan bagi saya untuk anak muda tentang organisasi ini adalah organisasi ini sangat bermanfaat buat karir kita ke depannya. Namun jangan salah memilih organisasi. Pilihlah organisasi yang terbaik dan memberikan hal positif untuk kalian semua. Dan jangan pernah menganggap diri kalian bisa melakukan segala sesuatu dengan menyendiri, karena bersama anggota organisasi kita harus bisa bekerja sama, dan itu adalah modal penting untuk kita mengerjakan segala sesuatu bersama. Dan memiliki tim yang solid adalah pengalaman yang terbaik untuk memperbaiki diri kita sendiri. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan tentang manajemen dan organisasi. Apabila ada kesalahan pengucapan kata dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.